Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-104 hingga 109 dari suratul Anbiya, ayat yang ke-104 hingga 109 dari surah Al-Anbiya, yaitu menerangkan tentang hari kiamat, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan langit dan bumi ini, kemudian menggantinya dengan langit dan bumi yang baru. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebelum ini menerangkan tentang orang-orang beriman tidak takut kepada hari kiamat. Apa sebab? Sebab mereka bersiap sedia, yaitu dengan iman mereka beramal saleh, maka mereka berbekal untuk menghadapi hari akhirat yang dimulai dengan kiamat. Maka apabila disebutkan tentang kiamat yang dahsyat, mereka tidak takut karena mereka memiliki bekal, yaitu amal-amal saleh yang mereka kerjakan itu adalah sebagai bekal menghadapi kiamat, menghadapi akhirat. Maka tidak ada rasa takut sebab mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka imani dan mereka buktikan keimanan itu dengan amal saleh tidak akan membiarkan mereka dalam kesusahan. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada mereka dari kedahsyatan kiamat. Pada hari itu, nah ini akan diterangkan dalam ayat yang akan kita pelajari, yaitu pada hari itu langit ini akan digulung seperti seseorang menggulung kertas-kertas. Dahulu apabila ada yang menulis surat di atas kertas, kemudian surat itu akan dikirim, akan dihantar, maka biasanya surat itu digulung, dimasukkan ke tempatnya dan surat itu pun dibawa. Nah, langit, bumi akan digulung seperti orang menggulung kertas, lembaran-lembaran kertas. Bermakna tidak ada lagi kekuatannya. Bumi yang kita diami ini dan langit yang terjunjung di atas bumi ini sekarang ini kuat, kokoh, tetapi nanti tidak ada lagi kekuatannya, semuanya hancur, berderai, tidak ada memiliki kekuatan lagi, dan akan diganti dengan
langit dan bumi yang baru, dan itulah permulaan akhirat. Jadi ada kiamat, kehancuran, ada akhirat, kehidupan yang panjang tak ada akhirnya, dan kehidupan itu adalah sepenuhnya pembalasan, yaitu hari akhirat adalah hari di mana setiap manusia akan mendapatkan pembalasan atau balasan. Pembalasan berupa siksaan, balasan kebaikan adalah berupa kenikmatan, dan hidup pada hari akhirat adalah hidup menerima pembalasan atau balasan. Apa yang dilakukan dahulu ketika di dunia, maka itulah nanti yang akan dibalas di hari akhirat. Berbuat jahat dahulu ketika di dunia, maka dapatlah pembalasan berupa siksaan. Berbuat baik ketika di dunia, maka dapatlah balasan berupa kebaikan. Yang kita sebutkan sebelum ini, bahwasanya pada akhirnya nanti di hari akhirat dua saja tempat kediaman manusia, tak ada tiganya, yaitu pembalasan berupa siksaan di dalam neraka, kemudian balasan berupa kenikmatan di dalam surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, bahwasanya sebagai sambungan ayat sebelumnya, yaitu orang-orang beriman yang berbekal dalam menghadapi kiamat dan akhirat, mereka tidak sedikit pun merasa takut apabila kiamat itu terjadi. Meskipun dikatakan bahwasanya langit dan bumi itu akan digulung, mereka tidak sedikit pun merasa takut, karena mereka yakin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka, tidak akan meninggalkan mereka dalam kesusahan. Allah pasti akan memberikan perlindungan kepada mereka. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya bumi ini pada akhirnya akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Jadi pada akhirnya, kalaupun pada hari ini kita menemukan bahwasanya orang-orang yang berbuat maksiat, yang melakukan kejahatan, yang berbuat kezaliman, mereka melakukan sekehendak hati berupa kerusakan di muka bumi, di darat dan di laut, bahkan di udara, pada akhirnya mereka itu akan terpinggir dan dikalahkan, dan yang akan mempusakai bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah di penghujung usia bumi ini, yaitu menjelang kiamat tiba. Seperti yang mana kita terangkan telah sebelum ini, bahwasanya tanda-tanda kiamat, yaitu pada akhirnya nanti orang-orang yang jahat, Dajjal akan dibunuh, kemudian Ya'juj dan Ma'juj pun akan dimusnahkan, maka nanti yang akan tertinggal adalah hamba-hamba Allah yang soleh, dan mereka itulah yang mempusakai bumi ini. Nah, yang disampaikan di dalam surah Al-Anbiya ini, baik itu adalah kisah rasul-rasul yang terdahulu, ataupun tentang kiamat yang akan terjadi, atau pemberitahuan tentang keadaan manusia di akhirat, di dalam surga ataupun di dalam neraka, ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi peringatan bagi manusia. Ini diterangkan dalam ayat yang ke-106. Sudah cukup untuk membuat manusia yang beribadah tetap terus beribadah, yang melakukan ketaatan untuk terus melakukan ketaatan, karena peringatan pelajaran itu berguna bagi mereka. Tetapi apakah berguna bagi orang-orang yang hati mereka telah tertutup, yang mereka itu memilih kesesatan dan terus hanyut dan tenggelam dalam kesesatan itu? Tidak berguna bagi mereka. Maka kita mudah-mudahan insya-Allah adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut, karena dalam hati kita ada iman, sehingga terbuka bagi kita untuk menerima pelajaran berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga petunjuk tersebut
menjadi peringatan bagi kita, menjadi pelajaran dan menjadi nasihat, sehingga memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Ini kita berada di penghujung surah Al-Anbiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad yang diutus sebagai rasul bagi sekalian manusia adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukanlah sebenarnya untuk menyusahkan manusia, tidak. Bukan untuk menyengsarakan manusia, tidak. Tetapi untuk menyenangkan manusia, untuk membahagiakan manusia. Bahkan lebih dari itu adalah untuk keselamatan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka Nabi Muhammad itu tidaklah diutus melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, di antara yang disampaikan oleh Rasulullah itu dan terus disampaikan hingga Rasulullah wafat, dan terus kita sambung apa yang Rasulullah sampaikan itu hingga ke hari ini, yaitu memastikan manusia itu meyakini kebenaran, yaitu la ilaha illallah, tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Kita sampaikan kepada manusia, kemudian terserahlah apakah manusia itu akan mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah ataupun tidak, itu urusan manusia. Tetapi kita terus hingga ke akhir hayat kita, dan kalau bisa kita teruskan lagi kepada generasi kita yang berikutnya untuk menyampaikan misi ini, misi para rasul yang diutus semenjak dahulu, yaitu misi mereka adalah menyeru manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mereka tidak mau, mereka berpaling, maka kita serahkanlah urusan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji Allah pasti akan berlaku, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran itu, orang-orang kafir itu pasti akan dikalahkan. Janji Allah bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang beriman. Kemudian kiamat yang Allah janjikan itu pasti akan berlaku. Kemudian di hari akhirat Allah akan menepati janjinya, yaitu orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga dan orang-orang kafir akan dilemparkan ke dalam neraka. Inilah ringkasan atau pendahuluan dari beberapa ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu sepertinya adalah kesimpulan dari surah Al-Anbiya ini. Apabila kita perhatikan, awal surah Al-Anbiya menerangkan tentang dekatnya masa kiamat. Kiamat itu sudah dekat masanya, masa kiamat itu akan terjadi sudah dekat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya kiamat itu terjadi nanti adalah mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan menggulung langit dan bumi ini seperti seseorang yang menggulung lembaran-lembaran kertas. Berarti apabila kita mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan peringatan ini, hendaknya membuat kita terus berhati-hati dan berwaspada. Jangan sampai tergelincir dan menyimpang dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Karena bisa jadi seseorang itu disebabkan karena kelalaian atau disebabkan karena tipu daya dunia, yaitu pesona dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, sehingga berpaling dari kebenaran, tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir mengingat Allah, tetapi hanya sibuk, hanya menyebut dunia yang tidak ada habis-habisnya untuk disebut. Kemudian hanya berfikir tentang dunia ini saja dan lupa bahwasanya di sana ada akhirat yang akan dijalani untuk selama-lamanya. Maka mudah-mudahan duduk kita sejenak di sini membahaskan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kiamat yang akan terjadi, membuat kita menjadi bersiap sedia, sehingga nanti apabila berlaku tak ada rasa takut lagi.
dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena apabila bersiap sedia maka insya Allah dengan bekal kita itu kita akan dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang menguasai hidup kita sepenuhnya adalah Allah. Yang menguasai langit dan bumi ini sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini insyaallah. Sebagaimana biasa, kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita terjemahkan sebelum kita pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Kita mulai dari ayat yang ke 104. 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma natwis samaa'a ka tayyis sijil lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ am ba'idum ma tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaitu hari, kapan atau bila hari berlakunya al-faza'ul akbar, yaitu perkara yang dahsyat yang luar biasa, yaitu kiamat itu, yaitu pada hari itu berlaku, pada hari kiamat itu berlaku, natui, kami menggulung, as-samaa, langit, katayyis sijilli, seperti menggulung lembaran-lembaran lil kutub, kertas, lembaran-lembaran kertas. Kama, sebagaimana, bada'na, kami telah memulai, awwala khalqin, ciptaan yang pertama dulu, yaitu di awal-awal langit dan bumi ini diciptakan. Sebagaimana kami memulai ciptaan yang pertama dahulu dan sekarang sudah diciptakan, kemudian dengan kiamat dihancurkan, nu'iduh, kami akan kembali menciptakannya. Bermakna langit dihancurkan, langit yang sekarang dihancurkan diganti dengan langit yang baru, bumi yang sekarang dihancurkan diganti dengan bumi yang baru. Wa'dan, sebagai janji, alaina, ke atas kami, yang akan pasti akan ditunaikan. Inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, fa'ilin, pasti akan melakukannya. Berarti tidak boleh ada lagi yang meragukan kepastian hari kiamat dan hari berbangkit. Kalau ada yang tidak mempercayai hari kiamat, hari berbangkit, maka dia telah kafir, karena menolak atau mengingkari yang telah disepakati dalam agama. Apabila kita menolak atau mengingkari sesuatu yang telah pasti yang disepakati dalam agama, maka jatuhnya adalah kufur, kafir, tidak lagi dapat disebut sebagai orang yang beriman. Karena yang memberitahukan Allah, maka bagaimana dapat menyebut sebagai orang beriman kalau yang disampaikan oleh Allah itu tidak dipercayai? Maka tidak mempercayai hari akhirat yang diberitakan oleh Allah sama dengan tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Ini kita beri ulasan supaya terasa juga ketika kita menerjemahkan ayat. Hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami memulai penciptaan yang pertama, kami akan kembali menciptakannya. Sebagai janji yang pasti akan kami tunaikan, sesungguhnya kami adalah pasti akan melakukannya. Walaqad, dan sesungguhnya katabna, kami telah menetapkan fiz zabur, dalam kitab-kitab yang terdahulu, mim ba'di dzikri, setelah ditetapkan di dalam lauh mahfuz, yaitu umul kitab, induk alkitab, annal arda, sesungguhnya bumi itu yarithuha, akan dipusakai oleh ibadiyah, hamba-hambaku as-salihun, yang saleh. Sesungguhnya kami telah menetapkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, selepas ditetapkan di lauh mahfuz, sesungguhnya bumi itu akan dipusakai oleh hamba-hambaku yang saleh. Nah, ini yang kita sebutkan dalam mukaddimah tadi. Inna, sesungguhnya fi hadza, dalam penyampaian ini, yaitu penyampaian yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ini, dalam Al-Quran ini, la balaghan, adalah suatu peringatan atau pelajaran liqaum, bagi kaum abidin, yang beribadah atau yang menyembah Allah. Ini jadi peringatan. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah akan menjadikan apa yang disampaikan dalam Al-Quran sebagai peringatan. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran adalah pelajaran bagi mereka yang menyembah Allah. Ayat berikutnya tentang Rasulullah. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, illa, kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, semesta alam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sebagai rahmat bagi orang-orang beriman saja? Tidak, bagi orang-orang kafir juga. Bagaimana ya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi orang kafir? Nanti kita bahas dalam tafsir. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama, sesungguhnya, yuha, diwahyukan, ilayya, kepadaku. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Annama, sesungguhnya, ilahukum, Tuhanmu, ilahu wahid, Tuhan yang esa. Jadi Tuhan yang patut disembah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tak ada Tuhan yang lain. Malaikat bukan Tuhan, Nabi Isa bukan Tuhan, Uzair bukan Tuhan, berhala bukan Tuhan. Fahal antum muslimun, fahal, maka apakah antum, kamu, muslimun, berserah diri? Maka apakah kamu berserah diri? Kalau kamu berserah diri, alhamdulillah, kamu telah beriman, telah mendapat petunjuk. Kalau kamu tidak berserah diri, maka kamu sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah, sampaikan ini wahai Muhammad. Maka Rasulullah pun menyampaikan. Fa in tawallau, maka jika mereka itu berpaling, tak mau mereka berserah diri, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, adzantukum, aku telah memberitahukannya kepadamu. Jadi Rasulullah telah menyampaikan tugas, yaitu menyampaikan kebenaran ala sawa, dengan sama. Apa makna dengan sama ini? Nanti kita bahas dalam tafsir, yaitu semua orang mendapatkan peringatan yang sama dari Rasulullah. Tak ada yang dikhususkan, semua dapat. Orang beriman dapat peringatan, orang yang tidak beriman pun, orang-orang kafir pun dapat peringatan juga. Sehingga tidak ada yang beralasan nanti di hari akhirat bahwasanya Rasul tidak menyampaikan. Tak ada alasan itu. Apa sebab? Rasul sudah menyampaikan. Nah, yang disampaikan itu sama, orang-orang beriman mendapatkan peringatan, dan peringatan yang sama yang didapatkan oleh orang beriman itu juga yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Wa in, dan tidaklah adri, aku mengetahui, aqaribun, apakah qaribun, dekat, am, atau ba'idun, jauh,
ma tu'adun, apa-apa yang dijanjikan atau yang diancamkan. Nah, apa yang diancamkan kepada orang-orang kafir? Yang diancamkan adalah mereka pasti akan dikalahkan, atau yang diancamkan itu kiamat pasti akan terjadi. Nah, yang diancamkan dikalahkan umpamanya, atau kiamat pasti akan terjadi. Rasulullah tak tahu bila waktunya itu, kapan, apakah dekat dari penyampaian Rasul dahulu ataukah masih lama lagi. Rasul tak mengetahui, karena yang menentukan bila waktunya orang-orang kafir itu akan dikalahkan dan bumi akan dipusakai oleh orang-orang yang soleh, Rasul tak mengetahui. Tetapi pasti itu akan terjadi, pasti cepat atau lambat. Nabi tidak mengetahui, tetapi Allah telah menentukannya. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari, yaitu apabila kita perhatikan secara keseluruhan, ayat-ayat ini menerangkan tentang peringatan Al-Quran berkaitan dengan akhir zaman, yaitu berkaitan dengan kiamat dan kebangkitan selepas kiamat itu terjadi. Kemudian juga menerangkan tentang Nabi Muhammad telah menyampaikan peringatan tentang kiamat, tentang hari akhirat, menyampaikannya melalui Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah. Maka tinggal lagi manusia, adakah manusia itu mau menerimanya atau tidak. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran itu adalah sebagai rahmat bagi semesta alam, sehingga tidak ada yang beralasan nanti bahwasanya mereka tidak mendapatkan peringatan. Kemudian janji-janji Allah disebutkan bahwasanya kiamat pasti akan terjadi, kemudian pembalasan akan diberlakukan, kemudian juga orang-orang kafir akan dikalahkan. Nah, semua itu adalah janji Allah yang pasti akan ditunaikan. Tapi kalau melihat keadaan seperti sekarang ini, mungkin tidak ya orang-orang soleh itu akan mempusakai bumi ini, karena kita lihat di mana-mana yang memerintah adalah orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu mereka, melakukan kerusakan di muka bumi, sesuka hati mereka saja, mengambil hak-hak, merampas hak-hak orang lain tanpa peduli dan tidak mau menegakkan keadilan. Mereka tahu yang benar itu benar, tapi mereka tak mau mengikutinya. Nah, dan bumi ini dikuasai oleh mereka yang tamak, mereka yang hanya berkepentingan dengan maslahat manfaat pribadi, kelompok, golongan, bangsanya saja, sehingga mengabaikan kemaslahatan umat manusia sejagat. Nah, maka mungkin tidak kira-kira bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh, sementara orang-orang yang soleh itu jumlahnya tak seberapa, mereka pula lemah-lemah. Nah, mungkinkah? Kalau itu yang ditanyakan, mungkinkah? Maka tak ada yang tidak mungkin apabila yang memberlakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang sebelum ini tentang Ya'juj dan Ma'juj, yang apabila dibandingkan dengan orang beriman, jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu berapa jumlahnya? Ya'juj dan Ma'juj itu jumlahnya 999, sementara jumlah orang yang beriman yang menghadapi Ya'juj dan Ma'juj itu berapa jumlahnya? Satu banding 999. Tapi yang 999 itu dapat dikalahkan? Bukan hanya dikalahkan, dimusnahkan. Nah, siapa yang memusnahkannya? Bukan orang beriman yang jumlahnya sedikit, tidak. Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah sekali Allah untuk memusnahkannya. Dengan apa? Nah, ini ulang kaji ini. Bertambah kaji baru, lupa kaji lama. Maka perlu diingat-ingatkan. Dengan apa? Dimusnahkan Ya'juj dan Ma'juj itu. Padahal pada masa itu Nabi Isa ada. Nabi Isa pun tak mampu untuk mengalahkan mereka. Nah, yang memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah ulat kecil yang membusukkan seluruh tubuh mereka sehingga mereka mati bergelimpangan. Nah, itulah dia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu keadaan di akhir zaman, yaitu berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj, maka apakah susah bagi Allah untuk memberlakukan apa yang dikehendaki yang lainnya? Tidak.
Nah, inilah kajian-kajian tentang akhir zaman yang membuat kita tidak hanya menggunakan akal kita saja, tetapi juga kita menggunakan iman yang ada dalam hati kita, sehingga meskipun yang diberitakan itu tak masuk dalam akal kita, tetapi karena yang memberitakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, maka kita akan meyakininya, mempercayainya. Itu adalah bahagian dari rukun iman, ya. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari, mudah-mudahan membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Dua saja barisan manusia itu, kumpulan manusia yang beriman dan kafir. Nah, masuk barisan mana kita? Nah, itu yang penting itu. Masuk barisan mana kita? Kita meletakkan kaki kita itu untuk tegak berdiri di mana? Di barisan orang-orang beriman atau di barisan orang-orang kafir? Tak ada ketiganya. Jadi ayat Al-Quran ini jelas, mudah. Nah, dan inilah ujian hidup. Ujian hidup semenjak Nabi Adam dahulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampailah pada Nabi Muhammad, sampai kepada kita pada hari ini, dan akan berterusan sampai dunia kiamat. Berarti ini juga lah yang mesti kita sampaikan kepada anak cucu kita. Nah, inilah dia pengajian yang paling pokok, yaitu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Baik, kita bahaskan apa-apa yang akan kita pelajari ini, yaitu berarti berapa ayat kita? 104, 105, 106, 107, 108, 109, ada 6 ayat berarti ya. Kita mulai dari ayat yang ke-104. Yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub. Yauma, hari. Nah, ketika kita mendapati kata hari, hari kami menggulung langit. Hari, ketika disebut hari berarti ini adalah kata yang menerangkan waktu, kata yang menerangkan masa. Nah, masanya kapan? Masa dahulu atau masa yang akan datang? Nah, masa yang disebutkan dalam ayat ini masa yang akan datang. Kalau masa yang akan datang yang disebutkan, siapa yang mampu untuk menyebutkan apa yang berlaku pada masa yang akan datang? Hanya Allah. Kita tak mampu untuk menyebut tentang masa yang akan datang, karena masa yang akan datang itu adalah gaib. Maka ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, apa yang gaib? Yang akan datang. Seperti apa yang akan datang itu? Apa contohnya perkara gaib yang akan datang itu? Kiamat. Karena Allah yang menyebutkan, maka pasti nanti di antara bentuk atau di antara yang akan disaksikan nanti kiamat itu terjadi adalah penggulungan langit. Langit itu digulung. Seperti apa penggulungan langit itu? Supaya nampak jelas, terang, dibuat perumpamaannya. Diumpamakanlah penggulungan langit itu seperti menggulung kertas. Nah, pernah menyaksikan kertas digulung? Seperti itulah nanti langit digulung. Terbayang oleh kita tak? Langit ini pun tak mampu kita lihat, karena yang kita lihat itu sebahagian saja dari langit. Sementara langit yang 7 lapis ini semua akan digulung nanti seperti seseorang menggulung kertas. Bermakna, maknanya apa? Kalau digulung itu ada kekuatan atau tidak? Tak ada. Bermakna langit yang kokoh sekarang ini nanti tak ada kekuatan lagi. Nanti di ayat lain lagi, yaitu tentang kiamat yang berkaitan dengan langit. Idza sama'u fatarat.
Idza sama'u syaqqat. Jadi ada disebutkan ketika langit itu jatuh. Ada lagi ketika langit itu terpecah-pecah. Ketika langit itu luluh, mencair, meleleh. Ketika langit itu jadi nanti bentuk penghancuran langit ini, kalau langit yang kita sebut adalah bentuknya bermacam-macam. Bumi juga begitu. Idza zilatil ardu zilzalaha. Jadi penghancuran bumi pula nanti di hari kiamat itu adalah dengan digempakan. Digempakan mana digoncangkan. Setelah goncang terpecah belah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua yang ada dalam bumi berhamburan keluar. Bermakna kalau sudah berhamburan keluar, bermakna bumi itu hancur. Lalu gunung-gunung yang nampak kokoh di muka bumi itu bagaimana? Hancur seperti debu yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, yaitu seperti bulu yang berterbangan. Kalau disebut bulu tak nampak lagi tu. Kalau bulu itu terbang tak nampak, kita kapan akan hinggap? Karena wazannya, beratnya itu ringan. Yang beratnya ringan, kalau terbang dia akan melayang-layang dan lama nanti baru hinggap. Begitu juga lah nanti bumi ini apabila pecah, berterbangan pecahan-pecahan bumi ini. Langit juga pecah, pecahan-pecahan langit pun berterbangan. Berapa lama berterbangan? Mulai dari sangkakala pertama sampai sangkakala kedua. Di antara dua sangkakala itu, itulah kiamat. Berapa lama kiamat itu? Ma bainan nafkhatain, di antara dua sangkakala itu arbaun, 40 apa? Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan 40 tahun. Jadi kiamat itu lamanya 40 tahun. 40 tahun apa? 40 tahun dunia dah berakhir. Karena ketika langit dihancurkan, bumi dihancurkan, matahari juga dihancurkan, bulan juga dihancurkan. Yang menjadi pengukur waktu kan matahari terbit dan terbenam. Sekarang matahari itu sudah tak ada lagi. 40 apa? Maka ulama tafsir menyebut 40 masa. Yang masa itu hanya Allah lah yang mengetahui berapa panjangnya. Dia tak bisa diukur dengan 24 jam sehari, 12 bulan setahun, enggak. 40 masa. Yang masa itu hanya Allah lah mengetahui. Kalau begitu lama ya. Nah, pembahasan berikutnya, lama bagi siapa yang Allah kehendaki dan sebentar bagi siapa yang Allah kehendaki. Kapan masa itu terasa lama? Kalau kita sengsara dalam menjalani masa itu. Tapi kalau kita menikmati, karena ada kenikmatan yang diberikan kepada kita, maka kita menikmati sesuatu, maka masa itu tak terasa lama. Ini kalau kita menikmati pengajian ini, 1 jam tak terasa lama. Kalau kita menikmati. Tapi kalau merasa terbeban dengan pengajian ini, maka matanya selalu nengok jam saja. Jam berapa ini? Aduh, masih setengah jam, masih lama lagi. Aduh. Padahal masa itu sama, masa-masa sama, 1 jam, 1 jam. Semua menjalani 1 jam. Tetapi ada sebagian merasa lama, dan satu lagi merasa singkat. Begitu juga lah nanti kiamat. Karena kiamat itu adalah hari pembalasan, maka apabila pembalasan, siapa yang beramal saleh akan merasakan singkat yang 40 masa itu. Tetapi siapa yang tidak beramal saleh ketika di dunia, maka pembalasan berupa siksaan. Di antara siksaannya akan merasakan panjangnya hari kiamat yang dahsyat itu. Jadikanlah peringatan itu. Yauma natwis samaa'a katayyis sijil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan, maka kami akan mengembalikannya. Maknanya tadi kan sudah disebut tentang kiamat. Kalau disebut tentang kiamat bermakna kehancuran. Nah, apabila sudah hancur, rupanya
Allah menyebutkan, sebagaimana kami memulai dahulu langit dan bumi pada masa dahulu, kami mulai kembali langit dan bumi yang baru. Maka digantilah langit dengan langit yang baru, bumi dengan bumi yang baru. Bermakna kita akan nanti di hari akhirat melihat langit dan bumi juga, tetapi langit dan bumi yang baru. Tapi masa itu tidak lagi seperti masa sekarang. Kalau masa sekarang kita menjalani hidup sebagai ujian, tetapi pada masa nanti itu menjalani hidup sebagai pembalasan, menerima pembalasan. Apabila Allah mengembalikan penciptaan langit dan bumi, dan nanti di hari akhirat atau hari pembalasan, bermakna ini hendaknya membuat kita menjadi bersiap sedia, karena kehidupan kita nanti itu ditentukan oleh kehidupan kita pada hari ini. Banyak amal soleh yang kita kerjakan pada hari ini, banyak pula lah balasan kebaikan yang akan kita terima nanti. Ini selalu kita ulang-ulang, banyak buat, banyak dapat. Sedikit buat, sedikit. Tak ada yang buat, tak ada yang dibuat, apa yang akan dapat? Karena yang didapat nanti adalah berdasarkan balasan. Baik buat, baik dapat. Buruk buat, buruk juga yang akan didapat. Maka berfikirlah beribu kali untuk melakukan kejahatan ketika di dunia ini. Apa sebab? Kita sendiri nanti yang akan menanggung akibatnya. Wa'dan alaina, sebagai janji, Allah menjanjikan kiamat akan terjadi dan akan ada kebangkitan, dan janji Allah itu pasti akan dilaksanakan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami adalah yang pasti untuk melakukannya. Bermakna penegasan dari Allah bahwasanya kiamat dan kebangkitan itu pasti akan terjadi, pasti akan berlaku. Inilah dia hidup ya. Sebenarnya kalau kita meyakini adanya hari pembalasan, maka pada hari ini ketika kita menjalani hidup, pasti kita akan berhati-hati dan berwaspada. Apa yang kita pastikan betul yang kita lakukan itu adalah benar, tepat, dan kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, maka pasti manusia akan berbuat baik, tidak akan berbuat jahat. Pasti manusia akan memperbaiki, tidak akan merusak. Siapa manusia yang merusak itu? Manusia yang luput perhatiannya itu kepada hari akhirat, hari pembalasan. Seakan-akan dia menjalani hidup di dunia ini saja untuk selama-lamanya. Maka untuk mengingatkan manusia, tidak, nanti dunia ini akan berakhir, langit dan bumi akan digulung, kemudian akan dihancurkan dan akan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Allahu Akbar. Ini kalau sudah sampai seperti ini ya, mengapa kita mesti susah-susah atau merasa sengsara dalam menjalani kehidupan ini? Tak adalah. Yang perlu kita risaukan sebenarnya apabila kita berada di atas jalan yang benar, karena jalan yang benar itu apabila kita ikuti akan menyampaikan ke tujuan, dan tujuan kita yang sebenarnya adalah bukanlah mendapatkan kekayaan yang banyak di dunia ini yang berlimpah, yang pada akhirnya akan ditinggalkan juga. Tidak. Tujuan hidup kita sebenarnya adalah bagaimana nanti di hari akhirat, di hari pembalasan, kita mendapatkan balasan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hidup ini sederhana sebenarnya, maka jangan dibuat susah. Walaqad katabna fiz zabur, dan sesungguhnya kami telah menetapkan di dalam fiz zabur. Fiz zabur, ada yang memahami ketika disebut kata zabur adalah zabur, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, walaqad ataina Dauda zabura, sesungguhnya kami telah memberikan kitab zabur kepada Nabi Daud. Kalau kepada Nabi Musa apa? Taurat. Kepada Nabi Isa?
Injil, kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Tetapi makna Zabur itu dari sisi bahasa maknanya adalah apa yang ditulis sebenarnya. Apa yang ditulis itu adalah Zabur. Nah, kitab-kitab yang terdahulu itu adalah yang ditulis berupa wahyu firman Allah. Maka perkataan Zabur itu bisa dipakaikan kepada Taurat, bisa dipakaikan kepada Zabur Nabi Daud, bisa dipakaikan kepada Injil, bisa dipakaikan kepada Al-Quran. Ulama tafsir lebih memilih makna Az-Zabur itu adalah kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah telah ditetapkan. Apa yang ditetapkan dalam kitab? Bahwasanya bumi ini hanya akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh pada akhirnya. Maka jangan risau. Pada akhirnya bumi ini akan baik nanti pada akhirnya, karena akan jatuh ke tangan orang-orang yang soleh. Tapi kapan itu? Dekat lagi atau masih jauh? Allah memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad sendiri pun tak tahu. Nabi Muhammad sendiri tak tahu. Di mana kita jumpa di ujung ayat yang ke-109, yaitu in adriya, tidaklah aku tahu, aqaribun am ba'idun ma tu'adun, apakah dekat atau masih jauh apa yang disebutkan itu, dijanjikan itu. Min ba'di dzikri, wa laqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri. Min ba'di dzikri, selepas zikir. Apa makna zikir di sini? Maka ulama tafsir menyebutkan telah kami tetapkan di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan, yaitu Taurat, Zabur, Injil, selepas zikir. Bermakna, kalau disebut selepas zikir, bermakna ketetapan bumi akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh itu sebelum ditetapkan di dalam kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah ditetapkan terlebih dahulu. Di mana? Maka ulama tafsir memahami makna mim ba'di dzikri itu lauh mahfuz. Maknanya sudah ditetapkan di lauh mahfuz, setelah itu ditetapkan pula di Taurat, Zabur, dan Injil. Atau diberitakanlah apa yang ditetapkan di dalam Taurat, apa yang ditetapkan di dalam lauh mahfuz itu, di lauh mahfuz itu ditetapkanlah dalam Taurat, Zabur, dan Injil untuk diberitakan, untuk diberitahukan kepada manusia bahwasanya bumi ini pada akhirnya akan dipusakai oleh orang-orang yang saleh. Sambungan ayat, in annal arda yarithuha ibadiyas salihun, sesungguhnya bumi itu akan dipusakai oleh hamba-hambaku yang saleh. Siapa yang dimaksudkan dengan saleh? Yang berbuat baik, yang dengan perbuatan baiknya itu yang baik akan terjaga baiknya, itu perbuatan baik, dan yang tidak baik akan diperbaiki oleh orang-orang yang saleh. Jadi orang yang saleh ada orang yang berbuat baik, yang menjaga yang baik itu tetap baik, dan yang memperbaiki yang buruk menjadi baik. Jadi lawan soleh itu apa? Orang yang baik, orang yang jahat lawannya. Orang yang memperbaiki lawannya adalah orang yang merusak. Nah, orang yang merusak itu, yang baik dia rusak menjadi buruk, menjadi tidak baik lagi. Yang rusak itu dirusaknya lagi menjadi apa? Menjadi lebih buruk lagi, rusak. Maka yang membuat hidup manusia itu susah adalah karena adanya orang-orang yang merusak hutan, berlaku banjir, kemudian polusi udara, kemudian tercemar air, kemudian apa lagi? Panas, yang disebut dengan global, apa namanya? Ya, panas global warming. Kemudian apa lagi yang lain? Manusia
dengan manusia yang lain, benci membenci, musuh memusuhi, jajah menjajah, rampas merampas pada hari ini. Dan tak perlu lagi hak siapa, yang kuat menindas yang lemah. Seperti dalam hutan sana nanti berlaku hukum apa namanya? Hukum rimba. Sebenarnya syariat itu dijalankan adalah untuk menjaga yang memiliki hak mendapatkan haknya. Tetapi karena manusia mengikuti hawa nafsu, diperdaya oleh syaitan, sehingga menindas, merampas hak orang lain, maka berlakulah kerusakan di muka bumi. Di alam semesta berlaku kerusakan, dalam kehidupan manusia pun, antara sesama manusia pun berlaku kerusakan, antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara abang dengan adik, kemudian antara jiran tetangga, berlaku kerusakan karena tidak mengikuti syariat, sehingga berlaku kerusakan. Jadi menciptakan orang-orang soleh inilah yang penting. Kalau suami soleh, maka suami itu akan berbuat baik, menjaga kebaikan, memperbaiki kalau ada yang tidak baik. Itu suami yang soleh. Suami yang soleh, istri yang solehah, anak-anak yang soleh. Ini selalu dapat anak, mudah-mudahan anak yang soleh, yang menjaga keluarganya supaya keluarganya tetap baik. Nah, kepada mereka itulah Allah akan pusakakan bumi ini pada akhirnya. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Sesungguhnya ayat Al-Quran ini, peringatan yang ada dalam Al-Quran ini adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang siapa? Yang akan menjadikannya sebagai peringatan orang-orang yang beribadah, yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini, maka Allah menerangkan, berakhir sudah tentang kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, sebagai yang diutus itu adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat bermakna yang mendatangkan kebaikan. Nabi Muhammad mendatangkan kebaikan bagi orang-orang beriman, ya. Karena orang-orang beriman mengetahui yang benar itu benar, yang bermanfaat itu bermanfaat, yang membawa keselamatan nampak jelas. Karena itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahkan menerangkan tentang apa saja yang perlu kita persiapkan untuk masuk ke dalam surga. Itulah rahmat yang didapatkan oleh orang-orang beriman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi adakah Nabi Muhammad juga sebagai rahmat bagi orang-orang kafir? Iya. Apa maknanya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi orang kafir? Pertama adalah untuk manusia di akhir zaman. Dengan adanya Nabi Muhammad SAW, maka manusia akhir zaman ini tidak akan dimusnahkan seperti mana dimusnahkannya kaum-kaum terdahulu, tak tersisa. Dulu ketika pada masa Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana nasib orang-orang kafir itu? Tak tersisa, habis semua dalam banjir. Pada hari ini, pada akhir zaman ini adalah umat akhir zaman. Rasulullah diutus kepada umat di akhir zaman ini. Maka dengan keberadaan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yang diutus ke umat akhir zaman ini, umat akhir zaman ini yang kafirnya tidak dibinasakan habis sebagaimana umat terdahulu. Itu rahmat. Karena tidak dibinasakan habis bermakna ada penangguhan. Bermakna manusia yang kafir pada hari ini mendapat penangguhan. Penangguhan itu adalah rahmat. Digunakan tidak penangguhan itu untuk beriman kepada Allah. Penangguhan mestinya sudah ditangkap masuk penjara, tapi diberi penangguhan, penangkapan. Sebenarnya pada masa penangguhan itu adalah rahmat. Nah, begitu juga lah orang-orang kafir diberi penangguhan. Atau Rasulullah sebagai rahmat bagi orang kafir adalah ajaran yang Rasulullah bawa itu apabila dipakai oleh orang kafir menjadi rahmat. Umpamanya sekarang ini bank
syariah, umpamanya ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu ditegakkan di atas dasar kejujuran, ya, amanah, keadilan. Tidak ada siapa yang diambil, dirampas haknya. Tidak ada siapa yang dizalimi. Tidak ada siapa yang ditipu. Itu dalam ekonomi syariah, ekonomi Islam. Nah, maka dibukalah bank Islam. Rupanya ada yang menjadi nasabah bank Islam itu, bank syariah itu orang kafir. Ketika ditanya mengapa ikut menjadi nasabah bank syariah ini, karena ini lebih menjamin keadilan. Bermakna dia mendapatkan, orang kafir itu mendapatkan rahmat dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum yang ada di dunia pada hari ini. Siapa yang mencari tahu tentang hukum yang diberlakukan di dunia pada hari ini, maka akan mendapati bahwasanya hukum-hukum yang digali dari syariat Islam adalah menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum di dunia. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa diingkari oleh siapa-siapa. Maknanya, kalau ingin mendapatkan hukum yang bisa menjamin keadilan bagi semua, maka jadikanlah syariat Islam itu sebagai rujukan utama. Maka hukum Islam itu dikaji di universitas seperti di Prancis. Universitas apa yang di Prancis yang membahas tentang hukum-hukum civil law di dunia ini? Sorbonne, Universitas Sorbonne mengkaji tentang syariah Islam. Dan mereka tidak malu-malu karena mengkaji, karena kajian yang berkaitan dengan syariat Islam itu sangat mereka perlukan untuk kemaslahatan. Hanya saja mereka tidak, itu dia masalah. Jadi mereka memperakui hebatnya syariat Islam, tapi mereka tidak beriman. Berarti mereka mendapatkan rahmat atau tidak? Dapat rahmat dari pengutusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di satu tempat saya pernah dipanggil oleh orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam memberikan hartanya, tolong ini dibawa untuk masjid. Ini saya katakan, mengapa dibawa untuk masjid? Kan bukan Islam. Nah, supaya saya terjaga, terpelihara. Nah, jadi dia percaya kepada infak itu juga, sedekah itu, bahwasanya sedekah itu bisa memelihara, menjaganya. Bawa nih untuk masjid, perbaiki apa-apa yang ada di masjid, pagarnya atau apanya. Nah, kalau sekarang ini kan, ini semen 10 sak untuk saya. Bapak kan bukan Islam. Ini infak untuk masjid, untuk berkah hidup saya ini. Tahu pula dia berkah. Ya. Kami juga pernah berada di kebun yang bukan dimiliki oleh orang yang beriman, bukan Muslim yang memilikinya, tetapi kita diperbolehkan untuk sholat di situ. Kemudian dipersiapkan, bahkan dibantu kita untuk mengerjakan sholat di situ. Ketika ditanya mengapa dipersiapkan, mereka menjawab, supaya kebun saya ini berkah, nanti buahnya berlimpah-limpah. Percaya pula dia. Maka menjadi rahmat. Ya, meskipun tidak masuk Islam, tetapi mereka tahu bahwasanya yang dilakukan oleh umat Islam itu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ada yang percaya, tetapi belum sampai kepada bersaksi, bersyahadat. Mungkin menunggu waktunya. Baik, ayat berikutnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini dia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus, yang disebut sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah tidak ada Tuhan, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Fahal antum muslimun, maka apakah kamu berserah diri? Nah, tinggal lagi manusia. Rasulullah telah menyampaikan tugas, maka apabila mau berserah diri, maka keberuntungannya kembali kepada mereka yang berserah diri. Kalau mereka tidak mau berserah diri, maka mereka sendiri juga yang akan menanggung
akibatnya. Maka sambungan ayat, ini sambungannya menegaskan lagi, menjelaskan lagi apa yang telah disebutkan. Fa in tawallau, maka jika kamu berpaling, kamu tak mau menerima kebenaran, yaitu la ilaha illallah, fakul adzantukum ala sawa, maka katakanlah wahai Muhammad, aku telah memberitahukannya kepadamu. Semua sudah aku beritahukan, sama, semua dapat pemberitahuan yang sama. Wa in adriya, tidaklah aku mengetahui aqaribun am ba'idum ma tu'adun, yaitu apakah dekat atau masih lamakah yang diancamkan kepadamu. Maknanya kalau disebut yang diancamkan itu adalah kekalahan orang-orang kafir, nah Nabi menyebut aku tak tahu apakah dekat atau masih jauh, masih lama lagi. Atau yang diancamkan itu adalah kiamat, apakah kiamat itu sudah dekat atau masih jauh lagi. Tak penting sudah dekat kah atau masih jauh kah, tak penting, karena Allah tak memberitahukan ilmu itu kepada kita. Yang penting adalah apa persiapan. Nah, ini kalau kepada kita orang-orang beriman. Nah, kepada orang-orang kafir adalah jangan sampai ketika sampai masanya nanti, yaitu kiamat terjadi, masih belum juga beriman, maka nanti akan menyesal. Menyesal kemudian, menyesal yang terlambat tidak ada gunanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.